Halo Wadubers, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dengan channel Wadu Gambar. Pada kesempatan kali ini, video kali ini, Wadu Gambar akan bercerita atau mengkisahkan kembali yang pernah viral di media sosial, ya, yakni tentang perundungan atau bullying terhadap seorang anak bernama Rizal. Rizal adalah bocah berusia 12 tahun, kelas 5 SD, dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang merupakan penjual jalakote atau jajanan gorengan sejenis pastel. Bagi keluarganya, Rizal adalah sosok periang dan peduli kepada keluarganya. Demi membantu perekonomian keluarganya, ia rela berjualan jalakote agar bisa membantu orang tuanya membelikan susu dan popok untuk adiknya. Rizal sudah 1 tahun lebih berjualan jalakote berkeliling kampung dengan menggunakan sepeda bututnya. Khususnya ketika bulan puasa, ia sangat bersemangat menjajakan jajanannya. Mulai dari jam 4 ia berangkat dari rumah dan kemudian pulang menjelang waktu berbuka puasa. Sang ibu juga mengetahui bahwasanya Rizal kerap mendapatkan gangguan dari sekelompok pemuda kampung di wilayahnya. Di wilayahnya Rizal berjualan jalakote. Sang ibu mengetahui hal tersebut tatkala Rizal pulang dari jualan dan didapatinya banyak luka lecet di badannya. Rizal sendiri tidak pernah bercerita kepada ibunya tentang apa yang dialaminya. Ia justru selalu menunjukkan sikap riang dan lucunya setiap kali pulang berjualan. Di wilayah Rizal berjualan jalakote, terdapat gerombolan pemuda kampung yang berlagak bak geng motor. Pekerjaan mereka adalah berkeliling kampung dengan motor-motor mereka untuk mencari sasaran yang dapat mereka bully. Kelompok pemuda geng kampung tersebut dipimpin oleh Firdaus yang berumur 26 tahun. Ia adalah tenaga kontrak dari perusahaan yang menjadi mitra PLN yang bertugas sebagai operator komunikasi pelayanan gangguan PLN ULT Kabupaten Maros. Peristiwa berawal ketika Rizal beristirahat setelah menjajakan jajanannya berkeliling kampung. Ia beristirahat di jalan sebelah utara lapangan Bonto, Kecamatan Marang, Pangkep, Sulawesi Selatan pada Minggu 17 Mei 2020 sekitar pukul 17.30. Jadi dia sebentar lagi itu mau pulang, kemudian dia beristirahat di tempat tersebut. Ketika Rizal sedang beristirahat di tempat itu, tiba-tiba datanglah gerombolan geng kampung tersebut. Geng kampung tersebut sudah terbiasa atau sudah sering menggoda Rizal. Jadi ketika mereka melihat Rizal, mereka pun akhirnya terpancing untuk mendekati Rizal dan ingin mempermainkan Rizal. Rizal pun kemudian dengan sedikit bercanda mengatakan beberapa perkataan kepada mereka, yang intinya bahwa ia adalah orang yang paling jago di daerahnya.
Firdaus yang mendengar ucapan Rizal tersebut ternyata tidak terima dengan hal tersebut. Firdaus yang terpancing emosinya oleh perkataan Rizal, ia pun akhirnya mendorong Rizal menggunakan kedua tangannya. Rizal pun juga membalas dengan sedikit mendorong Firdaus. Dan karena Rizal juga sedikit terpancing emosi, Rizal pun kemudian mencoba melawan dengan cara sedikit melipat plat nomor dari motor Firdaus. Karena Firdaus tidak terima, akhirnya Firdaus pun memukul punggung dari Rizal, sampai-sampai Rizal pun terbanting dan jatuh ke pinggir parit di sebelah lapangan. Peristiwa ini direkam oleh teman dari Firdaus, dan mereka pun akhirnya mengupload video ini ke media sosial, sehingga peristiwa ini menjadi sangat viral, banyak diketahui oleh orang banyak. Dan dari video inilah akhirnya Firdaus dan teman-temannya diringkus oleh polisi. Mereka terkena pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun 6 bulan untuk Firdaus. Sedangkan 7 orang rekan Firdaus yang hanya menyaksikan peristiwa itu tanpa melakukan tindakan apapun, hanya mengetahui Rizal, mereka dikenakan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena kejadian tersebut yang sangat viral di media sosial, hal tersebut menggerakkan banyak orang untuk bersimpati kepada Rizal yang merupakan korban bullying dari gerombolan pemuda yang dipimpin oleh Firdaus. Banyak orang-orang yang bersimpati kepadanya berduyun-duyun berdatangan ke tempat di mana Rizal dan keluarganya tinggal. Mereka bersimpati dengan cara memberikan berbagai macam bantuan, baik berupa finansial, dan juga banyak juga yang memberikan simpati dalam bentuk memberikan sepeda, dan bahkan ada yang memberikan sepeda motor untuk Rizal. Rizal juga mendapatkan handphone baru. Yang tadinya Rizal hanya memiliki sepeda butut, sepeda kecil yang biasa dipakainya untuk berjualan jalakote itu, kini ia memiliki sepeda yang baru dan bagus, pemberian dari dermawan yang bersimpati kepada Rizal. Bahkan Rizal mendapatkan 5 sepeda baru dari para dermawan dan donatur yang datang ke rumahnya. Rizal sangat bahagia sekali. Ternyata di balik semua kejadian ini membawa suatu berkah yang mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang yang membuli dia. Dia dikunjungi oleh berbagai macam tokoh masyarakat seperti gubernur, bupati, dari kepolisian, dari Dandim, dari TNI juga datang kepadanya memberikan berbagai macam bantuan. Bahkan seorang yang sangat ternama di kancah perpolitikan Indonesia juga turut memberikan bantuan, yakni Bapak Solahuddin Uno atau Sandiaga Uno juga memberikan bantuan kepada Rizal. Rizal yang tadinya hanya memiliki sepeda yang jelek, butut, dan selalu dibully karena dia tidak memiliki sepeda yang bagus, tidak memiliki motor, dan selalu memiliki keterbatasan perekonomian. Kini dengan bantuan para dermawan dan donatur bisa membantunya sedikit lebih ringan. Ya, dia bisa membelikan kebutuhan untuk keluarganya, untuk popok.
adiknya dan susu semuanya terbantu oleh para dermawan. Bahkan pada hari Idul Fitri, Rizal sempat mengupload sebuah ungkapan terima kasih kepada para orang-orang yang sudah membantunya dengan mengucapkan selamat Idul Fitri. Baiklah, nilai apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ya, kita hendaknya menghormati semua orang, jangan membuli atau jangan mencemooh karena keterbatasan seseorang. Ya, karena apa yang kita lakukan bisa berbalik kepada kita. Ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, kita nanti akan menuainya, kita akan memanen suatu hasil yang buruk juga kepada kita kalau kita melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Ya, kita menabur kejahatan, kita juga akan menuai keburukan seperti Firdaus, dan pada akhirnya si Firdaus yang membuli Rizal, kini dia harus mendekam di dalam jeruji besi dan menanti hukuman dijatuhkan kepada dirinya. Baiklah, semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk kita saling menghormati, saling menyayangi sesama kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.